Ya, selamat pagi langsung ya terhadap market. Oke, iya, silakan Pak. Dari review terhadap bearish overview yang terjadi pada hari Jumat yang kemarin, ternyata pergerakan yang terjadi terlihat yang berwarna kuning. Dolar yen tetap menumbuhkan positif, nilai positif dalam pergerakannya, yang mengindikasikan pelemahan yen lebih lanjut. Terlihat 15% dari pada awal tahun ini telah terjadi. Kemudian dibandingkan dengan dua currency pairs utama lainnya, yaitu pound sterling berada di angka 5% minus. Kemudian kita lanjutnya adalah euro di angka minus 10%. Kemarin pada BOJ report tetap menyatakan bahwa stimulus 80 triliun yen tetap dikucurkan, bahkan akan ditambah kemungkinannya untuk mempertahankan pertumbuhan Jepang, kemudian untuk mempertahankan juga nilai inflasi. Kebijakan terhadap hal ini tetap membawa pengaruh terhadap pelemahan yen yang diindikasikan akan terus berlanjut hingga akhir tahun ini yang sebentar lagi akan terjadi. Kemudian juga masalah pound sterling terhadap US dollar, nanti kita bahas mengenai prospek yang terjadi untuk tahun 2015. Kemudian euro terhadap USD, kembali lagi kebijakan Mario Draghi yang akan mengucurkan dana lebih terhadap euro untuk mempertahankan atau untuk menghindari krisis yang terjadi berkelanjutan di negara-negara euro. Dan ini masalah Jepang terlihat penguatan, saya ulangi kembali, penguatan terhadap dolar kemungkinan akan tetap terjadi di angka 135.115 hingga ke 147.166. Ternyata level-level sekarang, saya ulangi lagi, belum menjadikan target utama untuk pelemahan yen lebih lanjut untuk jangka panjang. Kita melihat 160.20 menjadikan trigger utama stagnasi yen secara jangka panjang hingga saat ini di levelnya di kira-kira 75.35 pada tahun 2010. Kemudian secara jangka panjang juga terlihat kemungkinan untuk penguatan dolar terhadap yennya sendiri untuk pada tahun 2015 terlihat dengan jelas akan terjadi penguatan hal tersebut ke angka 124.14. Kita lihat dari fundamental data-data yang terjadi secara bulanan maupun harian, semakin lama dolar yen semakin menguat. Tadi saya telah utarakan telah tumbuh sebesar 15%. Jadi hal ini apabila Anda cermati juga dapat dipergunakan untuk pola transaksi yang akan terjadi pada transaksi setiap investor. Kemudian hal yang cukup positif juga terjadi di stok di Jepang. Saya amati terhadap Toyota. Ternyata Toyota menempati posisi utama sebetulnya dalam penjualan kendaraan hybrid tahun 2014 di samping lainnya. Terbaca ini data Bloomberg pada hari Jumat kemarin, Ford, Lexus maupun Honda maupun Hyundai ternyata menempati lapis kedua, ketiga, keempat, dan kelima. Kemudian pergerakan harga Toyota juga cukup bagus. Kita melihat pergerakan harga Toyota saat ini di 7535, mendekati harga tertinggi yang terjadi untuk minggu ini, yaitu di kisaran harga 7673. Hal ini juga dapat dimanfaatkan untuk pergerakan stok indeks Jepang, terutama Toyota. Toyota juga di peningkatan ini juga dibantu oleh pelemahan harga minyak yang terus berkelanjutan, sehingga kendaraan yang berbasiskan hybrid juga laku keras di berbagai dunia. Kemudian juga di sini juga terlihat Honda meskipun dalam keadaan stagnan dibandingkan dengan Toyota, pergerakan harga Honda juga terlihat cukup bagus untuk diikuti. Kemudian UK prospek tahun 2015 kita melihat dari data-data yang ada pada data-data PMI, angka 50 menjadikan indikasi untuk
aktivitas yang terjadi di manufaktur. Apabila terjadi 50 ke atas itu artinya ekspansi, kemudian 50 ke bawah berarti kontraksi. Terlihat di sini level yang ada pada saat ini di kisaran 56 hingga ke servis di angka servis berada di kisaran harga 55. Kemudian tren yang terjadi juga memang masih berada di atas angka 50 ekspansi, namun terlihat tren yang terjadi tidak melebihi pada awal Januari 2014 maupun akhir 2013 hingga mencapai ke angka di atas 60 angka indeks dari PMI. Kemudian diperkirakan juga pergerakan saat ini masih tetap sama, masih berada di kisaran 60, di bawah 60 angka indeks dari PMI. Kemudian consumer confidence yang terjadi di sini memang telah menembus angka 0 sebelah kiri, customer confidence maupun retail sales yang terjadi perbandingan terjadi tren yang menguat, namun dicurigai juga hanya sebentar. Kemudian kita melihat tahun 2015 apabila kita melihat dari pergerakan tahun dari tahun ke tahun sangat susah untuk mencapai di atas angka 5 angka indeks. Jadi kita melihat juga perlambatan yang terjadi di UK dari kedua data ini terlihat cukup jelas. Beberapa pengamat atau beberapa analis menyatakan bahwa UK masih dalam keadaan ekspansi, namun dalam keadaan moderat. Dalam arti kata tidak terlalu bagus dan tidak terlalu jelek, namun dalam wilayah moderat, yaitu terjadi peningkatan namun tidak terlalu signifikan kenaikannya. Kemudian kita melihat dari equity index UK juga masih berada di angka tengah-tengah. Indeks yang terjadi untuk UK antara Eurozone maupun US. US kita tahu bahwa pergerakan angka indeks yang terjadi cukup bagus akhir-akhir ini, dibantu dengan angka fundamental yang terjadi, beberapa fundamental yang terjadi baik dari unemployment rate, kemudian juga dalam pergerakan dari manufaktur. Di samping Eurozone terlihat cukup pesimis menghadapi kebijakan yang akan dilanjutkan lebih lanjut, sehingga UK menempatkan posisi berada di tengah-tengah antara stok indeks US maupun stok indeks dari Eurozone. Kemudian kita melihat dari fundamental data GDP, consumer spending maupun CPI, terlihat ini dari PricewaterhouseCoopers memperkirakan bahwa tahun 2015 GDP akan mengalami penurunan sebesar 0,5%. Sementara terbaca data real GDP sekarang saat ini 3% pada akhir tahun ini. Kemudian inflasi CPI tahun 2014 1,6%. Namun CPI atau inflasi yang terjadi di Inggris sekitar 1,7%, naik sekitar 0,1%. Namun forecast terhadap GDP melambat. Kemudian dari skenario lanjutan, consumer spending juga mengalami peningkatan sedikit saja dari 2,2 hingga ke 2,3. Dari data-data ini juga membawa penilaian bagi kita bahwa Inggris mengalami peningkatan namun tidak terlalu signifikan. Kemudian proyeksi yang dilaksanakan oleh beberapa analis juga menyatakan angka yang terbaik untuk prospek untuk persentase perubahan juga terlihat GDP berada maksimal di angka 4%, kemudian minimal berada di kisaran 2 hingga 0%. Kemudian kita melihat 2,5% tetap menjadi target menengah. Kemudian kita melihat dari tren yang terjadi hingga dari tahun 2014 hingga kuartal pertama 2014 hingga kuartal pertama 2015 tidak tumbuh secara signifikan. Sehingga hal ini juga terlihat pada tahun 2010 hingga tahun 2011 juga tidak tumbuh secara signifikan. Nah, dari data-data ini mendukung dari prospek yang terjadi di UK pertumbuhan dalam keadaan moderat. Kemudian dari sisi oil kita melihat kemarin Emirat Arab
yang menyatakan tetap berpendirian bahwa tetap menunggu pergerakan harga minyak secara pasar. Kemudian juga Arab Saudi tidak akan mengubah dari kebijakannya, tetap melindungi, tetap memelihara angsa pasar dia daripada harus menggerakkan harga. Jadi hal ini membawa konsekuensi terhadap pergerakan harga minyak yang terus berkelanjutan secara jangka menengah. Kemudian juga di sini ada petinggi dari Uni Arab Emirates, yaitu Suhail Marzuri, bahwa dia tidak akan merubah harga hingga ke angka $40 per barrel. Sementara saat ini secara jangka pendek terlihat memang oil meningkat dibandingkan dengan harga hari Jumat dan hari Kamis. Namun proyeksi untuk pelemahan minyak nampaknya akan tetap berlanjut. Demikian Bu Sundari. Ya, Pak Dwi, tadi sudah dijelaskan mengenai prospek Inggris ya, di mana pada tahun 2015 nanti pada kuartal pertama perekonomian Inggris masih terlihat moderat ya, di mana pergerakan UK sendiri terjadi peningkatan tetapi tidak signifikan. Oke, dan berada di untuk stok indeksnya berada di ini ya, di atas zona Eropa. Oke. Kalau dari teknikalnya bagaimana nih Pak Dwi? Ya. Dari teknikal kita melihat ke pergerakan harga dolar sendiri. Fundamental juga mendukung terhadap peningkatan dari dolar indeks terlihat meskipun pada pembukaan tadi cukup melemah hingga saat ini. Iya, namun masih berada di trend up dari channel. Kemudian di sini terlihat cukup bagus untuk penarikan garis dari dua support yang terbentuk. Kemudian resisten juga terbentuk, dua resisten yang terbentuk. Refleksi dari support terhadap resisten ini sama. Dalam arti kata, tren yang terjadi saat ini masih mencari arah yang cukup berat untuk pembalikan arah. Apabila terjadi pembalikan arah juga kita melihat kira-kira untuk pergerakan harga hari ini dibatasi dengan harga antara 89.37 hingga maksimal untuk penutupan di angka 89.50 di indeks dolar. Kemudian kita tahu apabila terjadi peningkatan kembali dari moving average yang terjadi secara teknikal, terlihat masih berada di angka 90 derajat di atas 90 derajat, yaitu 45 derajat di sini. Dalam arti kata tren masih berkelanjutan. Kemudian di pound sterling sendiri kita melihat korelasi antara dolar indeks dengan pound sterling masih tetap terjadi. Uptrend channel di dolar indeks, kemudian downtrend channel di pound sterling juga terlihat. Bahkan di sini support yang telah terjadi sekira-kira tiga titik, kemudian akumulasi pada titik pertama, titik kedua, dan titik ketiga yang ini. Kemudian resisten yang terbentuk juga dua titik, mengindikasikan terus berkelanjutannya penurunan dari pound sterling. Kemudian pergerakan yang terjadi di sini terbatasi dengan support yang cukup kuat dari kedua harga di level yang sama di angka 1.55363. Kemudian saat ini masih ada kesempatan untuk pengambilan posisi di 1.56306. Kemudian pembatasan tren atau pembatasan harga untuk terjadi uptrend kembali kita batasi di 1.57807. Kemudian di euro terhadap US dollar terlihat cukup jelas di pergerakan 4 jam atau mingguan yang telah terjadi breakout kemarin pada harga terendah minggu lalu hingga saat ini. Kemudian perkiraan yang terjadi untuk lanjutan untuk pergerakan harga euro saat ini ada kemungkinan akan terus berlanjut. Kita mengambil secara Fibonacci derajat yang secara gampang kita lihat kemungkinan berlanjut penurunan di 1.21113.
Kemudian kita batasi juga peningkatan di 1.23935. Kemudian di Australia terhadap dolar USD terlihat juga masih dalam keadaan downtrend. Kemudian kita melihat Australia dolar terhadap US dollar sejalan dengan pergerakan New Zealand terhadap US dollar. Kita melihat dari pergerakan harga ini dari korelasi positif untuk penurunan. Kemudian kita bisa memanfaatkan untuk tren lanjutan untuk keadaan down. Dolar yen sendiri kita melihat di sini juga masih dalam keadaan uptrend. Daily yang terjadi sempat terjadi koreksi di harga terendah yaitu di 115.55. Namun saat ini berada kembali di angka 119.331. Kemudian di yang lainnya di komoditi minyak, ya minyak secara long term masih terlihat meskipun jangka pendek minyak berada di 57.86 menjauhi harga terendah yang terjadi. Namun untuk monthly sendiri terlihat di 50.42 masih menjadi target untuk pelemahan harga minyak untuk saat ini secara jangka panjang. Kita melihat pergerakan dari daily sendiri terjadi koreksi, namun terlihat di sini ada beberapa titik tinggi, titik tertinggi. Saya ambil di sini. Resisten kuat terjadi di 58.81. Kemudian di sini juga ada ketiga harga membentuk di 54.24. Nah, ini juga ya kita bisa ambil kesempatan untuk pengambilan tetap di sell di oil apabila kita melihat dari fundamental yang terjadi di oil. Korelasi yang terjadi antara dolar indeks dengan crude oil terlihat sedikit memudar, ya sedikit memudar, tidak seperti korelasi antara pound sterling US dollar terhadap dolar indeks. Dan ini juga koreksi yang terjadi pada saat ini, kita dapat memanfaatkan hal itu. Kemudian di emas masih berada dalam keadaan trend down dengan chart daily. Kita melihat di sini masih juga di antara 3 atau 4 hari ke belakang masih dalam keadaan sideways. Kemudian level-level untuk breakout di 1183.41 menjadi incaran kita untuk pengambilan stop kembali. Demikian urusan dari. Iya, Pak Dwi. Kalau dilihat dari komoditas sendiri, untuk oil terlihat lebih ini apa ya, terlihat lebih stabil dibandingkan komoditi emas untuk pergerakannya. Ya, mungkin sedikit dibahas mengenai indeks, Pak. Indeks Asia. Oke. Nikkei. Nah, ini dia Nikkei yang kita buat pada hari Kamis yang lalu ya. Pergerakan harga Nikkei masih tetap sama, ternyata harga hari ini terus mengalami kenaikan untuk di Nikkei di daily chart daily. Target lanjutan ada di 23.6% dari Fibonacci. Kemudian di sini terjadi reversal candle, 3 candle setelah mengalami candle sinyal pertama dari hammer, kemudian bullish candle yang terjadi sehingga menutupi 50% dari pergerakan yang terjadi dari 2 candle sebelumnya. Indikasi ini merupakan indikasi reversal yang terjadi. Target lanjutan ada di 23.6. Jadi pergerakan harga Nikkei nampaknya juga akan terjadi bullish yang terjadi seiring dengan bullishnya keadaan dolar indeks. Kemudian di Hang Seng, kita tahu di Hang Seng di sini dengan chart 4 jam kita melihat persis pembukaan berada di angka support, ketiga support yang terbentuk, satu di sini pada tanggal 20/11/2014 di harga low 23.192, kemudian lanjutan di tanggal 1 Desember 2014 di harga low juga 23.200, kemudian akumulasi harga yang terjadi bulan Desember di sini kisaran di 23.129 hingga ke 23.180. Saat ini telah menguji sempurna 4 jam. Apabila close 4 jam pada saat ini di Hang Seng, ada kemungkinan besok atau hari Selasa kecenderungan Hang Seng akan terus berlanjut maksimal di 23.663. Kemudian kita lihat ini pergerakan harga Toyota motor dari stok Jepang terlihat dalam keadaan up ya. Kemudian dibandingkan dengan Honda
Ya, Honda sendiri kecenderungan stagnan, namun secara jangka pendek terlihat juga dalam keadaan sudah sudah 3 hari ya, dimulai dari hari Rabu, Kamis, dan Jumat. Di sini telah mengalami kenaikan. Hingga saat ini juga berada di angka 50% dari pergerakan harian pada hari Jumat kemarin. Saya rasa cukup sekian, Bu Sundari. Iya, Pak Dwi, mungkin bisa disimpulkan ya Pak Dwi mengenai data yang tadi sudah dibahas oleh Pak Dwi, di mana dari yen ya, ini masih terlihat melemah terhadap dolar, namun demikian masih belum menunjukkan pelemahan lebih lanjut terhadap dolar Amerika, dan juga tadi Bapak Dwi menjelaskan BOJ akan menambahkan stimulus sebesar 80 triliun yen. Selain itu juga dari komoditi tadi untuk emas masih terbebani ya terhadap penguatan dolar. Outlook dari Amerika juga masih mempengaruhi terhadap pergerakan emas. Dan untuk zona Eropa, untuk euro masih terus melemah terhadap dolar seiring merebaknya ekspektasi bahwa ECB akan menjalankan program pembelian obligasi pemerintah sebagai upaya merangsang perekonomian. Selain itu juga ada data yang menunjukkan bahwa gabungan investasi langsung dan portofolio ke zona euro turun menjadi 53 miliar euro di bulan Oktober dari sebelumnya sebesar 62,6 miliar euro yang mengindikasikan mulai memudarnya dukungan untuk euro. Dan untuk minggu ini, data-data yang impact-nya cukup besar terhadap pergerakan mata uang, dimulai dari besok ya, dari New Zealand ada trade balance, kemudian dari Inggris ada current account dan GDP, sementara dari Amerika ada core durable goods, kemudian final GDP dan new home sales, dan unemployment claims. Sementara untuk Jepang pada hari Kamis nanti ada BOJ Government Kuroda Speaks ya. Oke, saya rasa cukup sekian untuk morning briefing hari ini. Terima kasih atas partisipasi rekan-rekan semua. Semua informasi yang disampaikan pada morning briefing hari ini hanya bersifat informasi saja dan tidak ditujukan sebagai saran untuk melakukan trading. Kita sampai jumpa lagi di morning briefing berikutnya. Selamat pagi dan selamat beraktivitas.